Sudah saya ajak pembaca-pembaca meninjau sikap umat-umat Islam di Turki, di Mesir, dan di Palestina. Marilah kini kita meninjau negeri India dan Arabia. Negeri India umat Islamnya adalah sangat kolot, sangat sempit penglihatan, sangat terikat kepada adat-adat dan tradisi kalau dibandingkan dengan Palestina. Maka Palestina yang saya katakan kolot itu masih adalah tampak lumayan sedikit. Di Palestina, kekolotan adalah kekolotan Islam saja, tidak banyak dicampuri dengan racun-racun tahayul dan kemusyrikan. Di Palestina agama Islam berjajar dengan agama-agama Kristen dan Yahudi, yang dua-duanya pada hakikatnya berdasar kepada monoteisme, kepada keesaan Tuhan. Tidak ia di Palestina itu berdekatan dengan agama-agama tahayul dan agama musyrik. Tetapi di India memanglah satu negeri yang lain daripada lain. Di India segala barang sesuatu bau agama. Di India orang-orang jual kue di jalan-jalan berteriak roti Hindu atau martabak Islam. Sampai tukang cukur rambut pun di India kadang-kadang menuliskan Islam atau Hindu di atas papannya. Persaingan agama di Palestina memfanatikkan kaum Islam di Palestina. Di India memfanatikkan ini adalah lebih keras lagi. Di India pemfanatikan ini adalah lebih keras lagi. Islam di Palestina adalah hanya berhadapan dengan dua agama-agama lain. Di India ia berhadapan dengan berpuluh-puluh firqah agama lain. Ia berhadapan dengan puluhan firqah agama Hindu, berhadapan dengan agama Sikh, berhadapan dengan agama Parsi, berhadapan dengan agama Buddha di sana-sini, berhadapan dengan agama Kristen yang kini sudah mempunyai 3 juta penganut. Ia fanatik di dalam sikap keluarnya, fanatik di dalam penghargaannya kepada agama-agama yang penyaing tadi, tetapi sendiri tidak merasa, tidak insaf bahwa banyak ketahayulan, kemusyrikan, ketaasuban agama-agama lain itu telah menular kepadanya. Tidak ada negeri lain yang Islamnya begitu banyak mengandung zat-zat ketahayulan, ketaasuban, kemusyrikan, kebid'ahan seperti di negeri India itu. Setan dan jin masih ditakutinya dan dicari persahabatannya. Ajimat-ajimat dan tangkal-tangkal masih digemarinya. Keramat-keramat dan wali-wal masih dicari-cari dan dimulia-muliakannya. Kekuasaan pir-pir dan ulama-ulama masih tak ada ubahnya daripada zaman purbakala. Zat-zat agama Hindu dan Parsi dan Sikh yang menular ke dalam tubuh rohani umat Islam di India itu, sebagai tadi saya katakan, tidak mengurangi kefanatikan kaum Islam itu. Sebaliknya, kefanatikan mereka adalah suatu kefanatikan defensif, satu kefanatikan yang menerima serangan. Tiap-tiap kefanatikan defensif adalah lebih keras dari kefanatikan lain-lain, lebih keras dari kefanatikan ofensif, yakni daripada kefanatikan yang menyerang. Agama Islam di India adalah duduk di dalam posisi yang defensif. 70 miliun orang Islam berhadapan dengan 290 miliun orang agama lain. Maka umat Islam di sana lantas menjalankan kesalahan yang seringkali dijalankan oleh sesuatu bangsa yang menghadapi agama lain. Satu kesalahan yang lebih nyata salah menurut bukti sejarah. Bukan mereka menerima serangan-serangan musuh itu dengan senjata satu-satunya yang benar, yaitu menunjukkan genstellik superioritas, kelebihan Islam daripada agama-agama lain itu. Bukan mereka menghisap orang-orang agama lain itu seperti di zamannya Nabi atau di zamannya Islam muda, tetapi mereka lantas mengurung diri di dalam defensif kejiwaan, di dalam tutupan ahli dan rohani. Pintu, jendela, semua lubang-lubang dari mereka punya rumah ahli dan rohani itu mereka tutup dan kunci rapat-rapat. Malahan mereka kelilingi pula rumah itu dengan tembok kenegatifan yang maha tinggi. Musuh datang, semua lubang-lubang yang tertutup itu tidaklah mengasih jalan kepada hawa segar masuk ke dalam mereka punya rumah, tidak memberi jalan keluar kepada hawa-hawa busuk yang tersimpan di dalamnya.
Lawa agama Islam di India adalah hawa gudang yang telah tertutup berabad-abad. Muf dan bedom, apek dan membuat sesak nafas. Maka lebih-lebih dari Palestina, segala hal lantas sengaja dibuat lain daripada dunia musuh. Persatuan India mau mengadakan bahasa persatuan, mereka tetap memegang kepada bahasa Urdu. Orang Hindu banyak yang sekolah Inggris dan menjadi kaum terpelajar dan kaum pemimpin kantor dan perusahaan. Mereka pada umumnya menjauhi sekolah-sekolah modern itu. Orang Hindu membiarkan perempuannya kocar-kacir gelandangan kemana-mana. Mereka menutup mereka punya perempuan di dalam purdah yang mendirikan kita punya bulu. Orang Hindu bersikap nasional di dalam mereka punya politik. Mereka sering menjadi rintangan dari pergerakan nasional itu. Pendek kata, segala-galanya mau lain, segala-galanya mau anti, segala-galanya mau cap sendiri. Zonder diselidiki lebih dalam, mana yang benar, mana yang salah. Memang sebenarnya beberapa keadaan di dalam dunia Hindu itu perlu dilaini, perlu dijauhi, karena memang salah. Seperti misalnya kebejatan moral kepada kaum perempuan dan kebejatan moral di kalangan perempuan itu sendiri. Tetapi melain ini dan melain ini adalah dua. Orang Islam di India pada umumnya melain perang Hindu itu dengan cara mundur, bukan dengan cara maju, bukan mengoreksi positif, tetapi mengolot, menguno, mengortodok, menjumut, menutup diri, mengingkari zaman. Mereka punya posisi sebagai minderhead yang defensif, yakni sebagai kaum sedikit yang menghadapi serangan kaum banyak itu. Membuatlah mereka menjadi kaum yang selalu mengharap-harap pertolongan kaum Islam di negeri-negeri lain. Mereka punya ideologi politik, tetaplah kepada ideologi politik pan-Islam. Sedang negeri-negeri Islam yang lain di dalam zaman yang akhir-akhir ini, karena desakan realitas sudahlah masuk ke dalam fase ideologi nasional. Turki mengurus din sendiri secara nasional, Mesir mengurus diri sendiri secara nasional, Irak, Syria, Palestina nasional, Arabia pun menjalankan politik yang nasional. Tetapi umat Islam di India masih tetap setia kepada cita-cita pan-Islamisme yang maha tinggi itu. Marhum Muhammad Ali, pemimpin Islam India yang kenamaan itu, menggambarkan tepat sikap rohani umat Islam di India yang mengharap-harap pertolongan dari dunia luaran. Kita sama sekali ingin mendapat yang lain, sebagai satu keluarga yang miskin, yang membawa bingkisan-bingkisan dan minta diakui sebagai saudara. Ya, Muhammad Ali cakap benar meraba-raba ideologi umat Islam di India itu. Betapa hebat kadang-kadang ia punya perjuangan dengan perasaan-perasaan umat India itu. Pemerintah Inggris pun kadang-kadang kewalahan dengan kekolotan yang luar batas itu. Walaupun pada umumnya pemerintah itu cakap benar mengambil untung daripadanya. Waktu pemerintah itu mau mengadakan Sardajil Marriage yang bermaksud melarang perkawinan anak perawan kecil, maka seluruh dunia kaum kolot di India menentanglah kepada undang-undang itu. Pengertian karet yang bisa mengatur syariat dengan zaman kemajuan, tetapi sebagai yang dimaksudkan oleh Sayyid Amir Ali sama sekali tidaklah ada pada mereka punya pikiran itu. Ya, ini pun gampang dimengerti. India bukan Mesir, Mesir bukan India. Seorang syekh di Kairo adalah berkata kepada Franz Watchmall, Mesir adalah di bawah kekuasaan Muslim, India di bawah kekuasaan asing. Satu perundang-undangan sosial yang berdasarkan reinterpretasi Quran, oleh karenanya adalah lebih mungkin di Mesir daripada di India. Perundang-undangan sosial yang demikian itu sukar diadakan di India, karena di India pemerintahannya bukan pemerintahan Islam, tapi pemerintah Kristen. Tetapi sebagaimana kekolotan kaum Islam di Palestina kini ditentang dengan cara kebijaksana oleh kaum muda yang mau membawa Palestina ke lapang modernan.
Maka di India pun kekolotan itu ditentang oleh elemen-elemen pembaharuan. Tidak ada satu hal yang tinggal beku, tidak ada satu ideologi yang tinggal tetap. Pantarai, aliran Pantai Rai ini dengan lambat laut mencuci segala kekolotan dan kejumudutan kaum muslimin di India itu. Sekarang belum, tetapi di kelak kemudian hari pasti. Saya tidak akan membicarakan di sini pergerakan-pergerakan politik di kalangan umat Islam India itu, seperti misalnya All Indian Muslim League atau sayap Islam di Indian National Congress, yang lapang pekerjaannya terutama sekali terletak di bagian politik, tetapi yang toh barang tentu sekali ada pengaruh pula di atas lapangan syariat dan pengertian agama. Tetapi saya sebutkan di sini beberapa pergerakan Muslim India yang semata-mata bercorak agama dan yang nyata-nyata menjadi elemen-elemen pembaruan di atas lapangan. Muslim Outlook itu, pergerakan-pergerakan muda inilah yang nyata menjadi gelombang-gelombangnya aliran Pantarai yang mencuci outlook itu dengan lambat laun. Orang boleh mufakat atau tidak mufakat, boleh mengutuk atau tidak mengutuk pergerakan-pergerakan muda ini, tetapi orang tidak dapat membantah kenyataan bahwa pergerakan-pergerakan ini banyak berjasa mengoreksi keagamaan umat Islam di India, membersihkan kotoran-kotoran paham di dalam dunia Islam di India, meliberalkan outlooknya sebagian kaum kolot di India sejak bertahun-tahun. Pertama, pergerakan Aligarh, kedua pergerakan Ahmadiyah. Pergerakan Aligarh yang berpusat di Aligarh dan pergerakan Ahmadiyah yang berpusat di Lahori. Nama yang orang berikan kepada bapak pergerakan Aligarh itu, Sir Ahmad Khan, adalah jitu sekali buat menggambarkan outlooknya pergerakan itu. Orang menamakan Sir Ahmad Khan The Apostle of Reconciliation, dutanya perdamaian. Perdamaian antara kemajuan dan agama Islam, perdamaian antara kemodernan dan syariat, rekonsiliasi, verzoining, perdamaian dan bukan tabrakan. Herankah kita kalau kita melihat cara bekerjanya kaum Aligarh penuh dengan rekonsiliasi pula, secara halus, secara bijaksana, secara perdamaian dan bukan membongkar mentah-mentah paham-paham yang salah, bukan mengadakan pengertian yang baru, bukan reinterpretasi yang baru yang berkata inilah interpretasi yang benar, yang lain adalah salah. Lain sekali dengan metode pergerakan yang kedua, yakni pergerakan Ahmadiyah. Ahmadiyah tidak percaya bahwa bisa ada perdamaian antara salah dan benar. Bukan rekonsiliasilah ia punya semboyan. Ia punya semboyan ialah reinterpretasi. Interpretasi yang dulu adalah salah. Marilah kita buang interpretasi yang salah itu. Marilah kita mencari interpretasi yang baru. Ahmadiyah adalah besar pengaruhnya juga di luar India. Ia bercabang di mana-mana. Ia menyebar banyak perpustakaannya kemana-mana. Sampai ke Eropa dan Amerika orang baca ia punya buku-buku. Sampai di sana ia sebarkan ia punya propagandis. Corak ia punya sistem adalah mempropagandakan Islam dengan cara apologetis, yakni mempropagandakan Islam dengan mempertahankan Islam itu terhadap serangan-serangan dunia Nasrani. Mempropagandakan Islam dengan membuktikan kebenaran Islam di hadapan kritiknya dunia Nasrani. Ya, Ahmadiyah tentu ada cacat-cacat. Dulu pernah saya terangkan di dalam surat kabar pemandangan apa sebab misalnya saya tidak mau masuk Ahmadiyah. Tetapi satu hal adalah nyata sebagai satu batu karang yang menembus air laut. Ahmadiyah adalah salah satu faktor penting di dalam pembaruan pengertian Islam di India dan salah satu faktor penting pula di dalam propaganda Islam di benua Eropa khususnya. Di kalangan kaum intelektual seluruh dunia umumnya, buat jasa ini, cacat-cacatnya saya tidak bicarakan di sini. Ia pantas menerima salut penghormatan dan lantas menerima terima kasih. Salut penghormatan dan terima kasih itu marilah kita ucapkan kepadanya di sini dengan cara yang tulus dan ikhlas.